Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Kalian sudah bersiap-siap untuk mengikuti AAP belum? Baik adik-adik, hari ini bertemu lagi dengan Kak Riris dan Kak Wiwit tentunya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini dan tentunya membaca firman Tuhan, silahkan kalian siapkan Alkitab kalian terlebih dahulu. Sudah belum? Hayo, siapa yang tidak punya Alkitab? Pasti ada semua kan? Kak Riris yakin semua anak-anak sekami anak dan remaja Katedral Bogor pasti punya Alkitab. Yuk nanti kita buka dan baca bersama ya firman Tuhan pada pertemuan pertama hari ini. Baik, kita sebelum mendengarkan cerita dan firman Tuhan, mari kita bergembira bersama, berjoget dan bergoyang bersama, serta bernyanyi bersama. Kak Wiwit, silakan Kak Wiwit. Siang, selamat berkumpul lagi dengan Kak Wiwit dan juga Kak Riris dalam acara sosialisasi materi AAP 2024 untuk kategori sekami anak dan juga sekami remaja. Nah, adik-adik, papa mama, kakak-kakak sekalian yang sudah ada ikut sosialisasi sebelumnya, sudah atau belum? Kok ada suaranya? Sudah. Oke, nah di hari ini Kak Wiwit dan juga Kak Riris itu akan mendampingi adik-adik dalam pemaparan materi sosialisasi AAP. Nah, untuk di minggu pertama ini kita punya lagu loh, lagunya adalah Jumpa Lagi. Tahu lagunya kayak gimana? Nanti share linknya ada di bawah ini ya. Bisa dilihat di link YouTube ini tentang lagu Jumpa Lagi. Nah, setelah Jumpa Lagi kita juga punya loh, Kak Wiwit mengajarnya adalah tepuk sekami. Ada yang tahu tepuk sekami? Kita sama-sama ya. Kalau Kak Wiwit tepuk sekami berarti tepuknya 3 kali. Serikat, kepausan, anak-anak, misioner. Sekami, yes, so pasti. Bisa ya? Coba sekali lagi. Tepuk sekami. Serikat, kepausan, anak-anak, misioner. Misionaris, yes, so pasti. Bisa ya? Adik-adik, bagaimana? Sudah semangat? Sudah semangat kan? Adik-adik, apa sih tema pertemuan pertama ini? Pertemuan pertama ini tentang Monsinyur Leo dan Monsinyur Michael yang memberdayakan. Duh, apa ya Kak memberdayakan itu? Tenang, kalian tidak usah bingung. Memberdayakan itu seperti kalian membantu teman menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya kalian sudah mengenal Monsinyur Leo Sukoto belum? Nah Kak Riris ceritakan sedikit ya. Monsinyur Leo Sukoto SC adalah Keuskupan Agung Jakarta. Loh, di Jakarta tapi kok bisa menjadi uskup Bogor ya Kak? Nah adik-adik, pada waktu Monsinyur Harsono mengundurkan diri sebagai uskup Bogor karena alasan kesehatan beliau, maka Keuskupan Bogor tidak memiliki uskup sampai uskup yang baru ditunjuk dan ditahbiskan. Nah oleh karena itu Vatikan menunjuk Monsinyur Leo Sukoto SC Keuskupan Agung Jakarta untuk menjadi administrator apostolik di Keuskupan Bogor. Duh, apa ya? Bingung ya? Oke, Kak Riris jelaskan ya. Monsinyur Leo itu ditunjuk untuk mempersiapkan transisi kepemimpinan. Artinya dari yang lama Monsinyur Harsono dan nanti sampai Keuskupan Bogor punya uskup yang baru. Jadi untuk sementara Monsinyur Leo Sukoto ditunjuklah oleh Vatikan secara langsung. Begitu adik-adik. Nah,
ketika Monsinyur ditahbiskan menjadi Uskup Agung Jakarta, beliau memilih sesanti, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Ini adalah sesanti Monsinyur Leo. Tahu kan sesanti itu apa? Sesanti adalah semboyan. Nah, Monsinyur Leo ini menghidupkan sesanti di Keuskupan Bogor dengan melakukan tadi pemberdayaan. Kalau adik-adik ingat tadi pemberdayaan itu apa? Ya, saling membantu, saling berkembang atau berubah menjadi lebih baik. Lalu Monsinyur Leo salah satunya memberdayakan paroki dengan membuat paroki yang baik dan teratur struktur dan administrasinya. Lalu Monsinyur Leo berakhir kepemimpinannya dengan ditahbiskannya Monsinyur Michael Cosmas Angkur, OFM. Nah, beliau adalah Uskup Bogor yang baru. Beliau punya sesanti atau semboyan karena perkataanmu. Dengan semboyan itu, Monsinyur Michael Cosmas Angkur mau menunjukkan ketaatan beliau pada siapa? Iya, betul, pada Tuhan. Beliau katakan bahwa Tuhan, apa yang Engkau sabdakan, aku laksanakan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sendiri begitu tidak? Kalau diminta papa mama untuk melakukan sesuatu, segera dilakukan tidak? Atau mungkin malah tidak mau dilakukan? Ayo, siapa yang diminta untuk belajar dan tinggalkan gamenya langsung mengatakan, "Papa, Mama, apa yang Papa Mama katakan akan aku laksanakan." Siapa? Iya, Kak Riris yakin pasti semua anak sekami anak dan remaja Katedral Bogor semuanya taat. Betul? Nah, Kak Riris lanjutkan sedikit ya. Monsinyur Michael Cosmas Angkur melakukan banyak pemberdayaan, melakukan banyak sekali perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Beliau mengembangkan paroki-paroki baru. Jadi, paroki yang sudah ada berjalan lebih baik lagi dan ada paroki-paroki yang tadinya belum menjadi paroki dikembangkan menjadi paroki. Nah, lalu beliau membangun kerukunan, keakraban antar paroki-paroki yang sudah ada dan yang baru terbentuk. Itu adalah pemberdayaan atau sesuatu yang dilakukan lebih baik lagi oleh Monsinyur Michael Cosmas Angkur. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, kita lihat Alkitabnya yang tadi sudah dibuka. Hayo, yang baru bergabung, sudah dibuka belum? Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca bersama ya adik-adik. Jangan lupa kalau ada AAP, APP atau BKSN, kita siapkan ya Alkitab. Selalu bawa dan baca Alkitab. Nah, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, ini tentang apa ya kisah para rasul ini? Hayo, siapa yang tahu? Iya, kisah para rasul ini, firman Tuhan pada pertemuan pertama ini menceritakan tentang kehidupan jemaat perdana. Nah, ternyata jemaat perdana sesuai dengan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, mereka bertekun di dalam doa. Siapa dari adik-adik yang suka berdoa? Tunjuk tangannya. Siapa ayo? Atau kakak-kakak yang beranjak remaja, apakah masih suka berdoa? Pasti dong. Nah, berdoa merupakan salah satu ciri jemaat perdana. Dan itu sangat baik ya adik-adik ya. Lalu mereka selalu bersatu. Mereka jarang atau bahkan tidak pernah berkonflik. Apa itu konflik? Ayo kakak-kakak yang sudah beranjak remaja, apa itu konflik? Apa? Iya benar. Konflik itu sama juga dengan berantem. Saling tidak suka dengan temannya. Marah. Nah, kalian sedih tidak kalau misalnya di antara kalian berkonflik? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kalian sudah berkonflik, kalian harus segera saling bermaaf-maafan dan tidak mengulanginya lagi. Setuju? Yuk, kita mau beraktivitas. Nah, apa aktivitas hari ini? Ayo kita panggil Kak Wiwit. Nah, untuk aktivitasnya pada minggu pertama ini adalah untuk kelas kecil itu bisa membuat tisu dan juga adalah nafas. Kenapa? Karena nafas kita adalah ibaratnya Roh Kudus. Disitulah kita, anak-anaknya Tuhan. Jadi yang bisa menggerakkan kita adalah kalau kita percaya akan adanya Roh Kudus. Jadi jangan sampai adik-adik yang kelas kecil itu nggak tahu maksudnya Roh Kudus itu gimana sih. Contohnya pada simpel adalah Roh Kudus kita membuat aktivitas meniup tisu supaya bisa terbang. Iya. Lalu yang kedua adalah untuk kelas besar itu bisa membuat aktivitas seperti ini, dimana dari membuat kertas origami dilipat dua, lalu kita buat cetakan dari tangan kita dan digunting. Supaya apa? Supaya mengetahui bahwa kita dan Tuhan adalah satu. Kan ada nggak sih lagu penutupnya? Tentunya ada dong. Dan lagunya adalah dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nanti link YouTube ada di bawah ini ya, dan termasuk juga dengan gerakannya. Nah, di akhir penutup juga ini kami mengucapkan terima kasih banyak karena kakak-kakak dan adik-adik serta papa mama di rumah masih stay tune nih di pertemuan kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Halo adik-adik, masih semangat? Kita masuk kepada pertemuan yang ketiga. Apa sih temanya? Transformasi dan pemberdayaan umat. Duh, apa ya transformasi itu? Jangan-jangan adik-adik kira Transformer lagi. Bukan ya adik-adik, Transformer itu film. Kalau transformasi adalah perubahan menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Contohnya apa Kak? Nah contohnya nih, mungkin adik-adik pernah melakukan kesalahan, tidak disiplin, pulang sekolah meletakkan sepatu sembarangan. Lalu mama sampaikan, "Nak, susun dan letakkan sepatumu ke dalam rak sepatu." Lalu adik-adik sungut-sungut, apa sih, udah mau cepat main game,
Mama selalu cerewet. Itu baik tidak? Tidak baik dong adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah bertransformasi, artinya berubah menjadi lebih baik, bagaimana sikap yang sebaiknya? Betul, seharusnya dan sebaiknya adik-adik mentaati apa yang disampaikan oleh mama dan melakukannya. Lalu besoknya diulangi tidak kesalahannya? Tentu tidak. Adik-adik pasti besoknya lebih baik lagi. Nah, adik-adik, pada pertemuan ketiga ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan kembali. Yuk, kita buka lagi Alkitab kita. Baik, kita buka Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Baik adik-adik, kita baca bersama ya. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wah, adik-adik, Kak Riris paling suka kisah Zakeus, karena Zakeus seorang pemungut cukai yang tadinya merugikan orang lain, dia memeras dari orang lain, tetapi pada akhirnya dia bisa bertobat. Dia sangat bersemangat. Terlihat dari dia berlari dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Setelah dia bersemangat bertemu Yesus, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Betul, Zakeus bertobat. Zakeus mau berubah menjadi lebih baik. Kira-kira menurut adik-adik, kenapa ya Zakeus bisa langsung mau bertobat? Iya, salah satunya karena kehadiran dan perhatian dari Yesus. Orang yang sudah berdosa dianggap oleh orang lain tidak layak, tetapi Tuhan Yesus mau untuk merangkulnya, mau untuk mencarinya dan mengajak ia kembali kepada jalan yang benar. Adik-adik, kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita harus segera bertobat. Itulah salah satu ciri dari transformasi, yaitu berubah menjadi lebih baik lagi. Oke adik-adik, kita akan beraktivitas dan gerak lagu bersama lagi bersama Kak Wiwit. Nah, adik-adik kakak-kakak, untuk pertemuan yang ketiga ini kita bisa membuat aktivitas adalah memotong pohon yang di sini dan ditempelkan adalah Zakeusnya di atas pohon. Itu untuk anak yang kelas kecil. Kalau kelas besar Kak, yang kelas besar
gambar pohonnya kita print 2 kali untuk satu orang, dan kita tempelkan bolak-balik. Setelah itu kita lipat di tengahnya sehingga pohon nanti bisa berdiri. Nanti Zakheus dari tengah-tengah lipatan itu dan menjadi program 3 dimensi. Gampang ya? Bisa dong. Baik adik-adik, kita sudah menyelesaikan pertemuan AAP 2024 dari pertemuan pertama hingga ketiga. Nah adik-adik jangan lupa ya, rajin untuk berdoa, membaca firman Tuhan dan mengikuti AAP di lingkungan maupun wilayah serta paroki. Oke adik-adik, baik kita akan tutup pertemuan AAP kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan pertemuan demi pertemuan AAP 2024 ini. Bapa, Putra, Roh Kudus serta Bunda Maria, dampingilah tiap kegiatan kami, anak-anak sekami anak dan remaja maupun kakak-kakak pendamping dalam pelayanan kami, agar semuanya ini kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus serta Bunda Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kalau di akhir pertemuan, kalau kalian bilang salam anak Allah, berarti jawabannya adalah aku anak Allah yang memiliki cinta, rajin berdoa, baca kitab suci dan melakukannya. Dadah. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu pada pertemuan dan kegiatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.